Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Semoga Anda semua selalu menerima rahmat dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita ingin diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita persiapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi, Yesus pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Sungguh luar biasa. Suatu teladan yang luar biasa. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit berkarya dan berkarya. Tidak. Tapi Dia juga memberi waktu untuk dirinya, berbicara dengan Bapaknya dan memperoleh kekuatan yang baru untuk bisa mewartakan belas kasih-Nya dalam kehidupan dan tugas perutusannya. Bagaimana dengan kita? Kadang kita disibukkan dengan berbagai macam persoalan dalam hidup. Ketakutan, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan diri kita. Apakah kita juga masih mau memberikan waktu kita dalam keheningan untuk bertemu dengan Bapa kita yang di surga? Agar kita boleh memperoleh kekuatan sebesar apapun badai, kita tetap tenang dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum memilih muridnya, Yesus berdoa. Sungguh luar biasa. Dengan berdoa, Yesus menunjukkan kepada kita semua ketergantungan kita sepenuhnya pada kuasa-Nya. Doa yang kita lakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita menjadikan kita berkobar-kobar dalam seluruh karya dan tugas perutusan kita, guna bagi orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita. Yesus membuat keputusan dengan pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Keputusan untuk memilih orang-orang yang harus mengikuti Dia. Kita diajak juga Bapak Ibu. Sebelum kita buat keputusan dalam kehidupan kita, mari kita sertakan Tuhan. Mari kita pergi ke tempat yang sepi untuk merenung. Agar keputusan yang kita buat itu benar-benar lahir dari hati kita. Atas kerjasama kita dengan Bapa kita yang di surga. Bukan karena emosi, tapi benar-benar lahir berkat kerjasama antara kita dengan Bapa kita di surga. Dalam keheningan kita berdoa.
Kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sehingga kita bisa membuat keputusan itu. Agar kelak keputusan itu membahagiakan kita dan juga orang-orang yang kita layani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, membuat pilihan dalam hidup itu tidak selalu mudah. Sebab menentukan kebahagiaan kita adalah kita sendiri. You are the master of yourself. Yesus sebelum memilih para murid juga selalu berdoa, bahkan berdoa semalam-malaman. Kita diajak untuk tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Jangan menyerah. Sekalipun doa kita belum dikabulkan Tuhan, jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa sampai Ia berbelas kasih kepada Anda dan saya. Yesus berdoa semalam-malaman di atas bukit kepada Bapanya. Pilihan yang tepat dalam hidup bukan pertama-tama tanpa cacat celah, tetapi sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Kehendak Bapa kita harus menjadi prioritas kita, bukan keinginan daging kita semata. Maka mari Bapak Ibu, kita berikan kesempatan hidup kita ini yang sementara di dunia ini untuk pergi ke tempat yang sepi, untuk juga berbicara dengan Bapa yang begitu baik dengan hidup kita, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, agar kita mampu melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Maukah kita dengan tekun membawa rencana dalam doa dan menjalaninya kelak dalam kehidupan kita dengan setia? Mari kita lakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa ketika Anda membuat keputusan, jangan sampai salah membuat keputusan. Sekali kakimu melangkah, saat itu Anda buat keputusan. Jangan sampai salah membuat keputusan. Bagaimana caranya? Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Pergi ke tempat yang sepi, berbicara kepadanya, dan dengarkanlah apa yang menjadi kehendak-Nya bagi Anda dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Berikanlah kami selalu niat yang baik untuk selalu datang kepadamu Bapa, untuk selalu berbicara dengan Engkau Maha yang mengetahui segala-galanya dalam kehidupan kami, baik kegembiraan kami maupun penderitaan kami. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak pernah menjauhkan diri kami daripada-Mu, sumber segala-galanya. Berkatilah orang-orang yang saat ini harus membuat keputusan dalam hidup mereka, agar mereka juga menyertakan Engkau dalam setiap keputusan yang mereka buat. Bapa, berkatilah hidup kami sepanjang hari ini. Kami puji Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.